Salam, apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Episode edisi ke-22 kali ini merupakan retake atau pengulangan daripada episode ke-22 yang sebelumnya, yang waktu itu saya syuting di Bali, tetapi waktu itu sedang ada badai sehingga gambar menjadi jelek dan gelap. Nah, sehingga ada beberapa pemirsa yang chatting saya langsung melalui WhatsApp mengatakan gambarnya jelek. Lalu saya putuskan untuk mengulang kembali. Pada episode edisi ke-22 dengan seri 1601, beberapa perang Israel. Sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab 2 Raja-Raja yang merupakan kitab ke-12 pada perjanjian lama dari Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 2 Raja-Raja. Beberapa perang besar Israel. Tanah perjanjian berubah menjadi ajang pertempuran berdarah. Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel. Dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem. Dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya, nama aku akan tinggal di sana. Kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 27. Kitab 2 Raja-Raja menerangkan hari-hari gelap di tanah perjanjian. Pertama, Kerajaan utara Israel jatuh ke tangan penakluk asing. Kemudian Yehuda, kerajaan selatan, juga telah dikepung. Untuk menghargai apa arti kedua peristiwa bagi sejarah Yahudi, perhatikanlah kedua perang dunia kita. Pada tahun 1918, perang paling berdarah dari segala zaman tiba pada akhirnya. Seluruh negara di bumi memihak. Secara keseluruhan, sebanyak 9 juta orang tentara tewas. Orang yang selamat dari perang ini berpikir tidak akan ada lagi perang yang seganas dan sangat merusak seperti perang ini. Perang ini mengakhiri semua perang. Demikian mereka mengatakannya. Namun, sekitar 20 tahun kemudian, seorang manusia bernama Adolf Hitler memicu sebuah perang lagi. Dalam Perang Dunia Kedua, kekerasan global ditarik dari London di barat hingga Jepang di timur. Perang akhirnya ditutup dengan sebuah awan cendawan gelap, suatu akibat yang berpengaruh buruk di masa mendatang. Dua gumpalan besar dalam sejarah. Tanpa memperdulikan berbagai kejadian lainnya, abad ke-20 telah secara permanen dinodai oleh dua gumpalan besar itu, Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Segala yang lainnya, seni, aksara, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan pengobatan memudar ke dalam latar belakang. Sebagaimana dikatakan kitab 2 Raja-Raja, sesuatu yang sangat mirip muncul di dalam Alkitabiah bangsa Israel. Dua gumpalan besar menyebar di seluruh tanah. Berbagai penyerbuan sukses oleh raksasa-raksasa asing. Dalam jangka yang lama, sejarah menggelorakan bangsa Yahudi. Kedua invasi ini disebut sebagai perang besar yang membayangi segala sesuatu lainnya. Israel jatuh pertama. Kerajaan telah terbelah menjadi dua bagian. Kitab 1 Raja-Raja telah menceritakan kisah tersebut. Kelanjutannya, kitab 2 Raja-Raja lebih menjelaskan peningkatan tragedi. Dari sejak awal pasal, Anda dapat merasakan suatu krisis tertunda di utara. Tak satu pun raja di utara yang mematuhi jalan Tuhan. Perpolitikan nasional tergelincir ke dalam lingkaran tak berkesudahan atas berbagai intrik dan revolusi berdarah. Sementara itu, Elia dan Elisa meningkatkan serangan-serangan mereka terhadap para raja, dan berbagai mujizat pun terjadi dengan frekuensi yang tidak biasa. Propaganda Asyur atau Perang Dunia I dalam sejarah Israel dilaporkan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 15 sampai dengan pasal 18. Catatan-catatan lainnya pada periode ini mengisahkan pertempuran yang kejam. Samaria, ibu kota Israel, membuat satu langkah heroik terakhir terhadap pengepungan 2 tahun. Akhirnya orang-orang yang selamat dan kelaparan menyerahkan diri dan rakyat Israel dibawa menjadi tawanan. Hanya dua suku yang tersisa di tanah perjanjian itu bertahan dalam kerajaan selatan, Yehuda yang sangat kecil.
Puncaknya, Raja Sennacherib dari Asyur menyerbu Yehuda juga, memblokir semua jalan yang menuju arah ke Yerusalem. Akun temporer mencatat bahwa dia menguasai 46 kota-kota yang meratap dan membawa pergi sebanyak 200.150 orang Israel, muda dan tua, bersama dengan semua kuda, keledai, sapi, serta harta-harta benda mereka. Secara menghina dia memecat Raja Hizkia sebagai seekor burung dalam sangkar. Kemunculan kembali yang singkat. Dapatkah bangsa mungil Yehuda bertahan dalam suatu serangan yang demikian hebat? Entah bagaimana, burung dalam sangkar itu, Hizkia tentunya, melakukan suatu kemunculan kembali yang luar biasa, dan Yehuda masih bertahan hingga 135 tahun berikutnya. Tetapi Yehuda tidak belajar dari objek pelajaran dramatis kehancuran Israel di utara. Sebagian besar dari raja-raja yang mengikuti sifat Hezekiel jatuh dengan buruk dalam mematuhi Tuhan. Penyerbu asing lainnya, Babilonia, akhirnya menguasai Yerusalem pada Perang Dunia Kedua di era itu. Kitab Raja-Raja berakhir dengan sebuah gambar pecah. Para pengungsi memetik reruntuhan Yerusalem dan orang-orang Israel diperbudak oleh kekuatan asing. Bait suci sendiri, rumah Tuhan, terbaring di reruntuhan. Barang-barang berharganya diangkut ke Babilonia. Saat debu menetap sekitar 600 tahun sebelum Masehi, orang Israel telah tersebar ke seluruh dunia. Tidak pernah lagi bersatu sebagai sebuah bangsa merdeka untuk selama 25 abad. Selama ini beberapa nabi telah memberi peringatan bijaksana tentang apa yang akan terjadi pada sebuah bangsa yang membelakangi Tuhan. Tetapi tidak ada yang dapat membuat sebuah dampak yang lebih besar daripada objek pelajaran dari sejarah itu sendiri. Sementara itu, orang-orang Yahudi telah melihat kembali sejarah mereka dan menemukan dua noda yang tak terhapuskan. Itu adalah hari-hari gelap Asyur dan Babel, ketika semuanya menjadi terpisah. Bagaimana membaca kitab 2 Raja-Raja? 8 pasal pertama dari kitab 2 Raja-Raja penuh dengan kegembiraan dan petualangan, mudah dibaca. Mereka berfokus pada hari-hari terakhir Nabi Elia dan kehidupan panjang penggantinya Elisa. Tetapi dimulai pada pasal 9, kitab ini bisa menjadi sangat membingungkan. Berpindah bolak-balik antara dua sejarah, Israel di utara dan Yehuda di selatan. Israel awalnya cukup kuat dengan 10 dari 12 suku bersatu di sana. Tetapi ini membuktikan kurang setia kepada Tuhan dan akhirnya disembuh oleh Asyur. Pasal 18 sampai dengan pasal 25 meliput periode pasca invasi Asyur, ketika hanya kerajaan Yehuda yang masih bertahan. Gunakan huruf tebal judul pada bagian Alkitab itu untuk petunjuk. 2. Secara jelas menandai apakah seorang raja atau ratu yang memerintah di Yehuda atau Israel. Juga, sebuah diagram dari semua penguasa ditampilkan pada halaman 1361 sampai dengan 1369 pada buku The Student Bible versi aslinya, memberi ringkasan sejarah masing-masing negeri. Satu alasan penting mempelajari kitab Raja-Raja dan Tawarik adalah bahwa kitab-kitab ini memberi latar belakang para nabi. Elia dan Elisa muncul pada satu titik putar dalam sejarah kerajaan utara, persis saat Ahab mengganti agama resmi dari peribadatan kepada Tuhan menjadi penyembahan berhala Baal. Nabi-nabi lainnya yang menulis kitab-kitab di Alkitab juga aktif pada masa ini. Amos dan Hosea memfokuskan pekerjaan mereka di kerajaan utara, Israel. Para nabi yang mengikutinya berkediaman dan berkhotbah di kerajaan selatan, Yehuda, antara lain Obadya, Yoel, Yesaya, Mikah, Nahum, Zefania, dan Habakuk. Banyak nabi yang datang kemudian saat orang Israel masih ditawan di Babilonia atau setelah mereka kembali ke tanah airnya. Bagaimana cara membaca tiap kitab para nabi akan memberi penjelasan singkat mengenai kapan dan di mana setiap penulis bekerja. Lihat ikhtisar Alkitab atau An Overview of the Bible, halaman 17 sampai halaman 20 buku The Student Bible versi aslinya untuk daftar kitab para nabi. Kitab 2 Raja-Raja seperti kitab yang menyertainya membuat kesimpulan dan penilaian menyeluruh atas setiap raja dan ratu. Saat Anda membaca, lihat mana yang menyenangkan hati Tuhan dan mana yang tidak. Ke-39 penguasa meliputi suatu pelajaran yang baik tentang kepemimpinan pada semua aspek, mulai dari mengilhami hingga kemerosotan.
Shalom. Saya Andi Porman Tambunan menyampaikan terima kasih Anda telah menyaksikan edisi YouTube dari Allah Perkasa Televisi Channel. Jika Anda berkenan, mohon Anda like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar Anda tetap terupdate dengan edisi-edisi selanjutnya dari Allah Perkasa Televisi Channel. Terima kasih. Saya menyampaikan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin.